Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah Bu, sehat. Sehat nih? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang sudah hujan belum di rumahnya? Gerimis-gerimis lewat dong Bu. Oh, gerimis. Ada yang sudah pernah cek perakiraan cuaca mungkin dalam 7 hari ke depan? Belum. Belum Bu. Belum. Mau ngecek nggak? Boleh. Ayo sana ngecek dulu. Sebelum mulai ngecek, kita mulakan pembelajaran pada siang hari ini dengan berbasmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yuk, sekarang coba siapa yang paling duluan bisa ngecek perakiraan cuaca hari ini? Apakah hujan, apakah berawan, ataukah panas? Kemudian besok bagaimana, lusa bagaimana? Coba. Ini yang pakai laptop berarti Kamil sama Azani ya? Ya Bu. Sama Azani. Mungkin Kamil sama Azani bisa screenshot mungkin. Ya. Atau kalau Kwina sama Ilham di screenshot dikirimnya di grup. Nanti Ibu lihat, nanti Ibu bukakan di sini di layar. Kalau Kamil sama Azani, ini Ibu pasang multiple partisipan. Jadi, Kamil sama Azani bisa share. Yo, selama ini kan nge-share cuma Ibu nih. Ya kan? Ya, siapa yang udah ketemu duluan? Kwina coba. Saya, Bu. Sudah ketemu belum? Saya, Bu. Silahkan Ilham. Sudah dikirim di grup. Nanti Ibu ambil kalau sudah kirim di grup. Ayo. Screenshot, Bu. Iya, di screenshot. Iya. Screenshot itu perkiraan cuaca, Bu. Iya, 7 hari ke depan coba Ibu mau lihat keterampilan kalian mencari data. Ya, siapa yang udah ketemu? Yang udah ketemu pasti kelihatan di grup. Ibu lihat di grup paket A. Belum ada yang kirim. Ayo. Saya, Bu, tuh Ilham. Oke, Ilham ya yang jadi contoh ya. Oke, terima kasih Ilham. Mari kita lihat bersama-sama hasilnya Ilham ya. Oke, kita lihat. Nah, ini kita lihat di Zoom biar semuanya bisa melihat. Kita lihat ya, coba ya. Sudah terlihat belum? Sudah terlihat? Sudah ya. Apa itu? Coba ulang. Nah, nih. Apa tulisannya? Mungkin hari ini. Hari ini sebagian 36 Celcius. Kalau 36 derajat itu berarti apa? Suhu ya. Nah, nih siapa nih Enjoy the Silence nih punya siapa nih? Aku Bu. Punya Kamil. Ya. Oh, Kamil. Oke, ada perbedaan sedikit. Di Kamil ada 35 derajat. Berarti di Kamil ini simbol aja ya. Kalau di Kamil adanya simbol nih. Simbol apa nih? Simbol hujan ya. Ya. Terus, sebagian berawan. Ini simbol sebagian berawan. Terus kalau yang di tempat Ilham tadi, kalau yang di tempat Ilham ada tulisannya apa nih? Badai segera datang. Ada badai petir. Sekarang pertanyaannya. Ibu ngajarnya apa sih hari ini? Apa Bu? Coba. Siapa yang tahu? Ibu tuh ngajarnya pelajaran apa hari ini? PKWU. PKWU. Sama apa kolaborasinya? Fungsional. Keterampilan fungsional. Berarti keterampilan fungsional itu apa sih tujuannya? Tujuannya belajar apa? Kalian ya sebagai anak-anak Indonesia mampu berketerampilan untuk hidup sebagai manusia Indonesia seutuhnya.
seutuhnya. Manusia Indonesia seutuhnya itu berarti manusia yang bagaimana? Manusia yang berketuhanan yang maha esa, berkemanusiaan yang adil dan Ada. beradab. Terus persatuan Indonesia. Terus terus itu yang keempat apa? Kemanusiaan yang adil dan Itu yang kedua. Yang keempat. permusyawaratan perwakilan Indonesia. Lo kok ditambahin? Jangan ditambahin. Jangan ditambahin belakangnya, nggak pakai Indonesia belakangnya. Apa Zani? Kerakyatan Pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. Paling panjang ya? Tahu maksudnya enggak? Jadi manusia yang berkerakyatan, yang dipimpin. Jadi kitanya juga mau dipimpin dan siap memimpin. Berarti ketika diperintah, disuruh, ya mau menjalankan. Ketika kita punya tanggung jawab, punya amanah, juga mau melaksanakan penuh tanggung jawab. Ya, kemudian yang terakhir, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, itu berarti namanya apa sih? Manusia apa sih itu? Ya, adil. Manusia apa? Yang tadi disebutkan itu. Itu adanya di mana itu? Jiwa sosial. Iya, itu adanya di Pancasila. Pancasila. Itu semuanya tertulis di mana cita-cita bangsa Indonesia tuh materi pertama kali waktu Ibu masih kolaborasi sama PPKN. Ayo. Ada di pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 2000. 1000. Tulis, Bu. Gak usah, kamu jawab aja. 1945. Ayo ulangi, itu semua cita-cita bangsa Indonesia ada di mana? Kan kalian mengerjakan tugas ini kan? Soal ini soal pertama kali loh. Pembukaan. Terus? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Iya, betul banget Ilham. Nah, terus ya kan, karena kalian mesti punya keterampilan untuk bisa hidup begini, berarti kalian harus jadi orang-orang yang kuat, yang tangguh, yang berani, yang mampu mengkomunikasikan apa yang kalian pikirkan dan apa yang kalian rasakan. Yang jelas semuanya harus dilandasi dari kejujuran. Nah, terus gimana nih? Ibu tadi kan nanya tentang cuaca. Cuaca ini namanya data. Namanya apa? Data. Nah, data ini bisa digunakan untuk modal kalian mau ngapain? Oke. Yang pertama, materi kemarin. Materi kemarin kita berbicara tentang apa? Ada yang ingat tidak? Ada yang ingat tidak? Ayo. Pendapatan. Apa ayo? Ayo, ada yang ingat tidak? Pendapatan, Bu. Iya, Tentang pendapatan. biar punya pendapatan yang besar. Terus, kalian harus ngapain nih? Harus punya apa namanya? Apa saja sih yang harus kalian miliki biar punya pendapatan yang besar? Bentar, Bu. Ayo. Kemarin dibuka. Catatannya dibuka. Nah, ini nih. Ayo. Belajar Ya. main. Baca.
meraih prestasi. Hmm? Apa tuh? Yo. Siapa yang udah ketemu? Kemarin sudah dapat berapa ya? Ada, kalau kalian sampai 7 kayaknya. Kalian sampai 7. Ya kan, materi ini kan kemarin kan? Ya. Ya. Nah, Ibu mau ngajak kalian berpikir sekarang. Pokoknya selalu deh berpikir terus. Kenapa? Karena untuk bisa punya keterampilan yang berpenghasilan besar, kalian harus punya critical dan analytical thinking. Ya. Nah, hari ini tadi kita kenalkan tentang apa tadi? Perakiraan Cuaca. cuaca. Perakiraan cuaca itu sebagai data. Contohnya, ya, ini Ibu tidak perlu membahas yang nomor 1 ya. Masih ingat nggak nomor 1? Ingat. Apa itu nomor 1? Eh, Ayo. Berserah. berserah diri kepada Allah. Iya, berserah diri hanya kepada Allah. Berarti maksudnya gini loh, Ibu tidak mau terlalu membahas nomor 1, tapi Ibu minta kalian langsung mengerti. Tadi kita membahas tentang perakiraan cuaca, ya. Ya. Berarti cuaca itu, iklim itu kita diberi atau kita mengadakan sendiri? Diberi Diberi. Siapa yang memberi? Allah. Berarti mau kita suka atau kita tidak suka, mau kita berontak ataupun kita nggak terima ataupun menerima, dia tetap ada. Oke? Sepakat ya? Sepakat ya. Oke. Nah, walaupun ya, cuaca ataupun iklim itu bisa berubah karena sikap atau tindakan kita yang merusak alam. Oke? Oke. Ya. Berarti kita kalau ingin atau meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah, berarti kita harus punya tindakan yang selalu merawat alam. Ingat, alam itu ada berapa? Ada 2. Alam apa saja? Alam mikrokosmos dan alam makrokosmos. Kalau alam mikrokosmos adanya di mana? Adanya di mana? Coba semuanya ketuk dadanya seperti ini. Nah, semuanya seperti itu. Berarti alam mikrokosmos adanya di mana? Dada. Di dalam diri kita Sendiri. Kalau alam makrokosmos adanya di mana? Di alam Oke? Ya. Ya. Jadi akhirnya kita tahu bahwa sekecil apapun tindakan kita itu punya dampak atau punya efek baik bagi diri kita sendiri maupun bagi alam. Makanya kalau mau punya pendapatan besar, diantaranya dilatih dengan critical dan analytical thinking. Di sini Ibu pun mengajak kalian untuk mengasah yang nomor 3 ini. Biar apa? Biar kalian selalu mengukur tindakan kalian. Tindakan kalian bakal merusak tubuh kalian atau tidak. Tindakan kalian bakal merusak sungai di sekitar kalian atau tidak. Tindakan kalian bakal merusak tanaman dan air yang ada di sekitar kalian atau tidak. Tindakan kalian bakal merusak pasokan oksigen yang ada di lingkungan kalian atau tidak. Oke? Kenapa bahas oksigen? Oksigen apa? Ayo. Oksigen itu apa? Napasan, Bu. Iya, oksigen itu udara yang dipakai untuk kita bernafas. Kalau kita tidak bernafas, berarti kita akan apa?
Meninggal. Mati ya. Nah, berarti kalau kita mau menjadi manusia Indonesia seutuhnya itu berarti berani mati atau berani hidup? Berani mati. Berani mati atau berani hidup? Berani hidup. Berani hidup ya. Karena ciri manusia hidup salah satunya adalah bernafas. Berarti tindakan orang yang membakar sampah sembarangan itu tindakan yang merusak atau tidak? Pertanyaannya. Merusak. Hah? Merusak. Merusak. Kenapa bisa merusak? Karena Ayo, kenapa? Karena sembarangan, Bu. Iya, sembarangan. Penjelasannya apa? Kok bisa merusak? Coba kalian browsing. Kalian browsing semuanya. Ibu mau kasih tahu. Yang keluar dari hasil pembakaran itu apa? Asap, Bu. Ya, asap. Namanya apa? Polusi udara. Karbon. Ya. Karbonhidrat. Ya. Apa? Bukan karbohidrat ya. Bukan ya. Apa coba cepet Ibu mau tahu, mau ngajak kalian terampil kalau cari informasi. Karena tadi kita sudah latihan untuk data. Sekarang yang selanjutnya, ayo cari lagi. Apa hasil dari pembakaran? Coba cari yang ada kata-kata karbonnya. Nah, terus nanti sampaikan ke Ibu. Itu udah Ibu kasih contekan dikit itu. Udah dikasih clue-nya, dikasih spill-spill dikit. karbon dioksida dan uap air. Betul. Karbon dioksida. Tidak. Kalau kita bernafas, yang masuk ke tubuh kita melalui hidung, itu namanya oksigen atau O2. Terus ketika kita keluarkan, sisanya, itu namanya karbon Dioksida. karbon dioksida. Jadi kalau karbon dioksida itu kan udara yang kotor ya. Terus kalau itu bakar, karbon dioksidanya banyak, berarti oksigennya jadi sedikit atau banyak? Banyak. Kalau kalian membakar sampah, ya, berarti kan udara di sekitar kalian membakar sampah, berarti yang banyak apa? Karbon atau oksigen? Karbon. Karbon. Terus kalau karbonnya banyak, kalian bisa dapat oksigen yang bersih tidak? Tidak. Tidak. Berarti buat tubuh kalian jadi merusak tidak? Merusak. Paham ya? Paham, Itu Bu. maksudnya. Jadi akhirnya kita tahu tindakan kita. Ternyata ketika aku membakar sampah saja, itu sudah merusak tubuhku dan alam. Oke? Apalagi kalau begini. Apalagi kalau begini. Ayo kita lihat. Kita lihat tadi suhu hari ini berapa tadi tuh? Ya, kita lihat ya suhunya ya. Tadi berapa? 36 derajat Celcius. Terus kalau yang pencariannya siapa ini tadi yang nyari ya? Hah? Oh iya ini Kak Kamil ya, ini yang nyari ini ya. Kamil 35 ya, hampir lah, itu namanya perkiraan ya, namanya perkiraan kan tidak tepat persis ya. 35 36 lah. Itu kategori panas atau tidak? Panas. Panas. Nah, berarti kalau panas kalian bakar sampah, kira-kira bakal jadi seperti apa tuh sampahnya? Pembakarannya. Jadi gampang apa? Gampang terbakar. Iya, gampang membesar ya. Jadi meluas. Nah, kalau itu kalian lakukan di dekat rumah misalnya, dekat rumah penduduk, ternyata ada angin.
Coba kita lihat anginnya. Coba kita lihat, coba situ kamu ganti coba anginnya. Yang bagian angin coba. Bagian angin. Nah, ya, yang angin coba. Sebentar, Bu. Ya, coba yang angin. Nah, Sebentar, Bu. kita lihat lagi. Habis kita ngelihat panasnya, kita lihat anginnya. Coba. Ayo Quina, Ilham, Aziz dibuka semua kameranya. Yuk, biar sama kayak Azadi sama Kamil. Ibu butuh melihat ekspresi kalian soalnya. Ayo, kalian juga cari. Aziz juga cari. Ayo. Bu, itu, Bu. Mana? Kamu kirim di WA lagi? Ya. Oke. Lihatin ya. Nah, anginnya apa nih hari ini? Anginnya 23 km per jam. Siapa yang bisa mengartikan? Berarti kecepatan anginnya 23 km per jam. Ya. Kalau kalian suka lewat tol, Wina kalau lewat tol, kamu sering lihat tulisan kecepatan mobil maksimumnya berapa? 80. 80 km per jam. Terus kalau kalian naik motor di kampung, ya misalnya di sekitar Pondok Rangon deh, siapa yang pernah memperhatikan atau siapa yang suka dibonceng deh misalnya gitu. Berarti itu sama dengan kecepatan saat jalan di kampung ya, antara 2 sampai 30-an ya, 30 sampai 40. Berarti itu di bawahnya sedikit. Padahal itu kenceng nggak? Lumayan ya. Lumayan ya. Iya, sedang lah, sedang. Jadi saat ini itu 23, termasuknya sedang. Kalau misalnya kalian bakar di siang hari dengan kondisi angin seperti ini, dengan kondisi panas yang 35 derajat, berarti kan lebih panas, berarti udara itu cenderung lebih kering. Nah, ini nanti kamu carinya yang kelembapan. Coba buka yang kelembapan. Kapan, Bu? Ya, yang kelembapan. Buka yang kelembapan. Oke, buka yang kelembapan. Dia bicara apa? Malah ke-scroll ke atas. Ayo yang lainnya boleh. Nggak usah nungguin Kamil. Bu, malah. Nah. Udah, Bu. Sudah? Udah. Sudah. Oke. Saya juga udah, Bu. Udah. Kelembapannya bagaimana itu? 43%. 83%. Oke, untuk lumayan lembab ya. Jadi masih tertolong. 43, Bu. Hah? 43. Ya. Oh, 43 berarti terhitungnya kering ya? Iya, Bu. Iya, kering. Nah, apalagi tuh? Kering, suhunya panas, anginnya bertiup sedang. Berarti kira-kira kalau ada yang membakar, berarti rawan apa? Kebakaran. Rawan kebakaran. Beda pinter-pinter semua ternyata sekarang ya. Alhamdulillah. Tuh. Berarti akhirnya kita jadi tahu ini ada data. Setiap tindakan kita harus berdasarkan data seperti ini. Nah, kalian di masa kalian nanti sudah wajib punya penghasilan sendiri, punya pendapatan sendiri, harus terbiasa menggunakan data. Ada orang yang mampu menerjemahkan data atau melihat data ini dia paham. Ada juga yang enggak. Sekarang Ibu nanya sama kalian. Sebelum Ibu tanya tadi, sebelum kita bercerita sedikit tadi, siapa yang sudah langsung paham akan data ini? Sebelum Ibu terangkan, ada nggak yang sudah paham? Belum, Bu. Belum. Belum ada. Belum, baik. Berarti kalian kan mau kan ya? Jadi, maksud dari critical thinking itu, diantaranya kalian bisa berpikir kritis karena kalian terbiasa menggunakan data.
Terbiasa apa? Menggunakan data. Menggunakan data. Lihat, perhatikan ini. Di sini ada surrender only to Allah Subhanahu wa taala. Ya, berserah dirinya hanya kepada Allah. Allah memberikan petunjuk kepada manusia melalui apa? Melalui apa petunjuk? Al-Quran, Bu. Betul banget, melalui Al-Quran. Semua petunjuk ada di dalam Al-Quran. Terus ada nggak selain Al-Quran yang juga Allah memberikan petunjuknya? Ini apa? Hah? Ada nggak kira-kira? Ada, Bu. Ada yang jawab ada yang jawab nggak ada ya? Ada, Bu. Apa itu? Alam. Alam. Ih, kok pada pinter-pinter ya. Alhamdulillah, Ibu seneng deh. Nah, ya. Ini ada di Al-Quran sama alam semesta, ya. Atau Al-Aqwan. Apa tadi Al-Aqwan artinya? Alam semesta. Alam semesta. Jadi, kayak tadi, perakiraan cuaca itu adanya di mana? Alam semesta, Bu. Alam semesta. Di perakiraan cuaca ada suhunya berapa, ada kelembapannya, ada angin bertiupnya, ya kan? Itu semuanya data. Tapi sebagai petunjuk yang Allah sudah berikan. Makanya tadi Ibu minta kalian melihat perakiraan cuaca 7 hari ke depan. Kenapa? Nih, ini jawabannya. Ya. Nih. Kenapa kok mintanya 7 hari ke depan? Karena Ibu tanya, kalian lihat pedagang di sekeliling kalian. Contoh ya, paling gampang pedagang. Ini biar gampang aja, kan kalian suka jajan kan? Suka jajan nggak? Nggak Siapa yang terlalu. nggak suka jajan? Saya nggak terlalu. Oh, nggak terlalu. Tapi suka makan nggak? Kak, Suka. Nah, alhamdulillah. Karena memang makan adalah kebutuhan primer manusia, ya. Sekarang Ibu tanya tentang pedagang. Pedagang, kalau lihat suhu tadi, lihat cuaca tadi, kira-kira kalau lagi siang-siang gini yang paling laku yang dagang apa? Es. Pinter ternyata kalian. Nah, tapi kalian lihat di 14 hari ke depan. Dengan kondisi itu, ya, sudah mulai ada badai petir. Badai petir berarti apa? Hujan. Hujan ya? Hujan, sudah mulai hujan. Kira-kira kalau sedang hujan, cuacanya juga suhunya dingin, ya, mungkin hanya 31 derajat atau 32 misalnya ya. Kira-kira yang laku apa? Mie ayam. Ayam, boleh ya, Bu. juga. Bang. Apalagi Susu jahe. susu Bakso. jahe, bagus banget. Iya, bener. Bener. Bang. Intinya yang hangat-hangat. Nah, sinyal-sinyal itu antara tubuh manusia, ya, pikiran kalian memberi pesan, Aduh. ya, memberi pesan. Ini dingin. Kalian merasakan dingin. Maka kalian mengirim sinyal kepada otak, kalian butuh sesuatu yang hangat. Nah, makanya sampai kepikir susu jahe, mie ayam, gitu ya. Yang penting hangat. Karena kita butuh keseimbangan. Oke? Begitu juga dengan yang tadi. Ketika ini cuacanya panas, sinyal di otak kalian langsung memberi perintah. Kita cari yang dingin. Ya, begitu kan? Nah, berarti pedagang ini harus mampu membaca data. Mungkin cuaca, ya, mungkin tren. Tren itu apa?
makanan yang lagi viral. Wah, ya. Ya. Oke. Nah, itu harus dibaca. Kemudian apa lagi? Namanya siapa yang bakal beli. Berarti itu apa? Pasar. Atau segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu artinya siapa yang bakal beli. Apa tadi segmentasi pasar? Siapa yang akan beli? Iya. Jadi segmentasi pasar itu gini. Kan manusia itu kan otomatis yang beli manusia apa kambing? Manusia. Manusia. Iya, oke ya, manusia ya yang beli ya. Nah, ini Ibu hapus dulu, udah selesai. Nah, ini kan pasar nih. Ya, Bu. Nanti ini minta jelasin sama Bu Ani nih tentang pasar nih. Tapi ini Ibu akan jelaskan sedikit yang sehubungan dengan kewirausahaannya ya. Nah, pasar ini otomatis bukan bentuknya pasar. Kalau yang kalian kenal bentuknya pasar berarti apa? Ya pasar itu sendiri mungkin ada pasar tradisional, ada mall, ada marketplace ya. Kalian kenal kan marketplace kan? Apa marketplace yang kalian kenal? Tokopedia, Oh, terus? Shopee, Lazada, Oh, Libur. terus? Wah, GrabFood, kenal semua ternyata. Jadi ini pasar yang sehubungan dengan media atau tempat. Ya, kalau yang tadi itu berarti pasar yang bermakna tempat atau media. Nah, tapi dia tidak akan berarti apa-apa tanpa ada orang yang membelinya. Ya. Nah, berarti orang ini adalah manusia. Nah, disinilah semua pedagang maupun pengusaha harus kenal siapa pasarnya. Nah, ini kalian bisa lihat manusia yang bagaimana? Mungkin dari umur, misalnya dari umur. Kalau dari usia berarti ada apa? Bayi. Terus habis itu apa lagi? Habis bayi apa? Anak? balita, Ya, boleh. Balita atau anak-anak. Terus habis itu? dewasa, Jangan dewasa dulu. Remaja, ya. ABG, ABG, Bu. Ya, ABG atau remaja, boleh. Terus, habis itu? Dewasa. Dewasa. Dewasa dibagi lagi kan? Apa? Tua, Wanita. perempuan, Terus? perempuan dan laki-laki. Dan pria. Itu juga dengan remaja juga dibagi wanita dan pria. Anak-anak juga sama, ya. Berarti ada yang dibagi umur, ada yang dibagi gender, ya, jenis kelamin. Terus habis itu dibagi apa lagi? Profesi bisa? Bisa. Nah, seorang yang biasa jadi guru ataupun terbiasa apa namanya di pondok misalnya. Mungkin pakaiannya sama atau beda? Ya. Beda. Berarti kalau dia pengusaha di bidang konveksi, mungkin dia harus memilih itu. Pasarnya siapa dulu nih yang mau pakai baju dia? Apakah daster emak-emak? Apakah blazer? Kan gitu. Apakah celana pentalon? Apakah celana jeans atau kurdurai? Ya. Ataukah bayi berarti baju terusan jumpsuit misalnya? Atau
yang seperti apa. Terus nanti pernak-pernik yang lain. Itu baru di bidang di bidang pakaian, di bidang sandang. Terus nanti kalau sukanya di bidang yang lain misalnya. Oh, contoh. Misalnya Quina. Sukanya nyanyi ya kemarin ya. Yang nyanyi ada dua kayaknya Quina sama siapa? Sama. Azana. Quina ada nih. Oke. Mungkin lagu yang kalian bawakan juga bisa berbeda. Tergantung siapa yang kalian sasar. Pasarnya yang akan mendengarkan lagu kalian. Oke? Nah, ini semua nanti akan kalian sebutkan di BM. Apa itu BMC? Bisnis Bisnis. Model Canvas. Jadi nanti kalian mau usahanya apa? Kalian mau ngapain? Ya kan? Kalau yang pekan lalu kan kalian sudah ada nyoba ya. Coba kita lihat yang pekan lalu. Siapa yang kemarin sudah mengerjakan tugas? Nah, contohnya ini ya. Kemarin kan kita bahas pendapatannya kan ini kan? Ya. Ya. Ya kan? Kemarin contohnya Aziz dengan penghasilan. Nah, begitu juga ini loh. Ini contohnya Aziz mendirikan lapangan mini soccer. Nah, ketika dia mendirikan lapangan, apakah lapangannya indoor atau outdoor? Ada hubungannya dengan cuaca. Coba, dengan data cuaca, mau mendirikan lapangan, kira-kira seperti apa kaitannya? Coba, siapa yang bisa menunjukkan? Ayo. Nih, lapangan. Kita membahas lapangan. Tapi kaitan dengan cuaca. Lapangan tuh berarti ada gimana? Terbagi menjadi berapa? Indoor dan outdoor. Betul, indoor dan outdoor. Kalau musim hujan yang laku yang mana? Indoor. Indoor. Kalau musim panas yang laku outdoor. outdoor. Jadi gitu ya. Kalian mulai paham ya? Ini hubungannya dengan data. Dan data ini bisa digunakan siapa saja. Tapi Ibu berpesan, sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pengusaha, kalian harus kokoh. Ya, harus kokoh dalam dalil dan kuat dalam data, akurat dalam data. Kenapa? Nih. Ya. Nih, sebagai pengusaha ini harus punya prinsip ini ya. Ini dua ini harus memiliki prinsip yang pertama kokoh dalam dalil. Berarti dalil itu adanya di mana? Quran. Ya. Kokoh dalam dalil. Kenapa? Mau kalian berprofesi apapun, kalau kalian tujuannya bukan Allah, tidak mencari ridha Allah, hidup kalian dijamin sia-sia. Maka Ibu ajak dari sekarang, yuk kita terus menggali biar kita tahu persis kokoh dalam dalil itu bagaimana. Masih ada yang belum bisa baca Al-Quran di sini? Saya, Bu, masih Siapa kelam. ini? Siapa yang jawab?
Aku. Nih. Nah, Sebut nama coba. Wina. Wina, Bu. Ibu minta semuanya yang belum, hari Sabtu pagi harus masuk kelasnya Bu Siti. Oke? Ya. Nanti Ibu akan minta laporannya sama Bu Siti. Karena ini penting banget, Nak. Kamu mau profesi apapun, kalau kalian tidak mengenal Al-Quran, maka kalian sudah merasakan kiamat sebelum waktunya. Kira-kira ngeri nggak? Ngeri. Ngeri banget. Jadi hidup yang nyaman, hidup yang nikmat itu ketika kita selalu ada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taunya bagaimana? Taunya ketika kita selalu mengikuti apa yang diminta oleh Allah yang sudah dituliskan di dalam Al-Quran. Berarti kalau yang nggak boleh ya tidak kita laksanakan. Yang diperintahkan ya kita laksanakan. Paham sampai sini? Paham. Iya. Bahkan kalian punya perencanaan hebat misalnya ya. Aku mau usahanya begini, begini, begini. Segmen pasarku bagus. Misalnya besok nih kita latihan di bisnis model Canvas. Semuanya sudah terisi baik, semuanya sudah kalian actionkan, kalian sudah laksanakan baik sesuai dengan BMC yang kalian buat. Tapi kalian melupakan Allah. Nggak taunya Allah nggak ridho. Allah kan sedikit saja. Kira-kira perjalanan kalian bisa mulus tidak? Tidak. Ya. Makanya kenapa ibu selalu mengajak ayo jujur sama diri sendiri, karena Allah itu tahu persis apa yang tersimpan dan apa yang terlihat di dalam hati kita. Jadi walaupun itu nggak kita ucapkan, tapi itu tersimpan di dalam hati, Allah tetap tahu. Oke ya? Paham semuanya ya ini ya? Ibu harap kalian selalu lakukan. Yang kedua, akurat dalam data. Jadi kayak tadi, datanya komplit. Yang dicari misalnya, pasarnya, misalnya Quina pasarnya lagu-lagu untuk remaja. Malah Quina nyanyinya lagu-lagu buat wanita dewasa. Terus kira-kira sesuatu yang belum Quina alami, belum Quina lakukan ya, bisa memahami tidak? Sulit kan? Iya. Akhirnya ketika sulit, interpretasi terhadap lagu tidak sempurna. Bisa jadi, ya kan, penjiwaan Quina terhadap lagu tersebut jadi kurang. Kalau jadi kurang, pesan yang Quina mau sampaikan jadi tidak sampai. Karena salah pasar. Gitu loh. Kenapa bisa salah pasar? Bisa jadi karena data yang Quina dapatkan tidak akurat. Quina bingung misalnya, ini masuk remaja atau wanita dewasa? Atau yang orang tua? Kan beda sukaan lagunya. Ya kan? Nah, mungkin kalau yang orang-orang umur 60-an, ya berarti kalau misalnya nih, nenek umur 60-an, berarti kira-kira dia lahir tahun berapa? Ayo. Sekarang tahun 2003, sekarang tahun 2023. Ya, kalau si nenek umurnya 60 tahun, berarti dia umurnya berapa? Kelahirannya tahun berapa? Kurang lebihnya. 60-an, Bu. Ya, 60-an. Misalnya nih, yuk kita contoh nih, kita masuk ke matematika nih, tahu-tahu nih. Ya kan? Sekarang umur 60 tahun. Berarti lahir tahun berapa?
1963. 1963. 1963. Enggak dong. Bukan. Kalau 63 ke tahun 2000 aja 40. Oh iya benar. Benar. Bisa. 1963. Ya. Nah, kira-kira orang yang suka mulai nyanyi-nyanyi gitu kan, berarti kan sekitar umur remaja atau dewasa awal ya. Berarti kalau umur remaja berarti mungkin pas beliau ini saat nenek ini umur 20 tahun, berarti itu sekitar tahun berapa? 80-an, Bu. Betul, tahun 80-an. Berarti kalian cari musik-musik tahun 80-an. Itu kalau misalnya Kwina mau nyanyi di misalnya di wedding gitu ya. Terus ternyata ngelihat kok yang datang yang kondangan kebanyakan umur 60-an. Berarti Kwina memilih lagu-lagu tahun 80-an. Ini namanya data. Baik, bisa dipahami ini? Bisa. Oke ya. Ini namanya data. Dan ini datanya akurat karena memang kalian berhitung cepat. Oke ya. Sampai di sini Ibu hapus ya. Cukup kan? Ya. Nah, termasuk besok itu nanti kita latihan seperti itu. Tapi Ibu lagi mau latih keberanian dulu sih sebenarnya. Ibu mau latih keberanian. Terus jadi BMC-nya Ibu ajak bareng-bareng dulu. Bareng-bareng dulu, nanti habis bareng-bareng kalian sudah paham, kalian sudah berani, nanti baru Ibu kasih PR BMC sesuai dengan passion kalian, ya. BMC yang sesuai bidang bisnis sesuai passion kalian. Kalau kayak gini kira-kira bisa saling contek nggak? Enggak. Nggak bisa. Soalnya passion kalian beda atau sama? Beda. Gampang kan? Untuk hari ini gampang kan? Gampang atau sulit? Bang. Oke, jadi tadi ya paham ya, untuk critical dan analytical thinking berarti Ibu anggap selesai. Nah, besok latihannya, latihan keberanian ini, makanya be a good leader. Jadi paling enggak yang sekarang ini 1, 2, 3 selesai, ya kan? Besok mungkin 2 sama 4. Karena Ibu mau ngajak kalian latihan berdagang. Ibu mau ngajak kalian latihan berdagang, ya. Ibu kasih contoh, ini biasanya kalau di sekolah formal, itu untuk anak-anak SEMEA, anak SMK itu wajib latihan, karena mereka harus punya keberanian. Cuman, dulu waktu Ibu masih ngajar SMK, ya, murid Ibu itu banyak yang menjual tapi maksa. Ibu nggak mau kalian begitu. Karena nanti tidak organik atau tidak alami. Artinya keberanian yang mau Ibu capai atas diri kalian menjadi tidak tercapai. Paham nggak maksudnya? Paham. Paham ya? Jadi Ibu mau yang alami. Nah, gimana caranya biar alami dan berhasil? Maka nanti kalian mau nggak mau akan melaksanakan nomor 2 dan nomor 4. Kalian harus berpikir kreatif dan inisiatif. Ya, berpikir apa? Kreatif dan inisiatif. Dan ini nggak mungkin bisa kalian capai kalau kalian memaksa mungkin orang tua kalian, tetangga kalian, atau siapapun. Karena prinsip dari penjualan adalah penawaran.
Dan penawaran itu bisa terpenuhi bila kita mampu memenuhi kebutuhan dia. Nah, bagaimana cara memenuhi kebutuhan dia? Itu kalian ada strateginya, ada caranya. Ini, active and strategic learning. Ya, ini kalian selalu belajar dan praktek untuk berpikir strategis. Oke? Nanti tuh pada akhirnya ketika kalian praktek, secara nggak sengaja, nomor 1 sampai nomor 9 ini kalian sudah lakukan. Nggak sengaja. Oke? Oke. Sebagai gambaran, yang mau besok produk yang mau Ibu gunakan, ini produknya ibu-ibu guru di PKBM Alif, di sekolah Alif ya, jadi dari TK sampai PKBM. Namanya jamu. Kalian kenal jamu nggak? Oh, Tahu ya? Mungkin kalau Kamil sama Azani udah bisa ngeliat duluan tuh di situ. Karena pasti ada contohnya itu sama Bu Ani tuh. Boleh kalian lihat. Ini Ibu mau contohkan di sini ada nih kayaknya nih sebentar. Ih, Gimana? keluarga. Kita bilang kan, jual keluarga kan, nah, bukan saudara-saudara kamu, mama. Jualan ke orang-orang gitu kan. Iya, orang-orang bisa di kamu di taman. Iya. Taman. coba Ibu mau lihat kan. Nah, ini jamunya. Sebentar. Nah, ini dia. Nah, ya. Jamunya udah seperti ini. Jadi insya Allah mudah. Ya, insya Allah mudah. Ini buat uji coba. Kemarin-kemarin Kak Al sudah ngasih alternatif sebetulnya. Lewat digital marketing, lewat bagaimana siapa yang minat untuk menjadi content creator atau videographer atau apa. Tapi ternyata kalian belum melihat aksi nyatanya. Mungkin Ibu mau mensederhanakan pembelajaran menjadi yang terlihat, yang nyata, yang bisa dipegang. Ya. Jadi yang bisa dipegang, ya sudahlah. Nanti besok kita coba ini, ya. Mudah-mudahan nanti laporannya itu untuk memenuhi materi ini. Nah, ini 9-9-nya. Jadi kalian sudah berlatih, punya penghasilan tinggi, walaupun dengan barang yang mungkin remeh. Nanti lain waktu kita latihan lagi pakai barang yang harus menjelaskan. Pakai barang yang harus mengedukasi pasar atau memberi pelajaran sama calon konsumen. Nah, hal-hal kayak gitu nanti mungkin bisa kita lakukan. Yang penting kalian bisa latihan ini. Mental ini semua bisa kalian miliki. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Benar tidak nih? Nggak ada Siapa tuh. yang sudah pernah berjualan? Saya, Bu. Siapa Saya yang jawab? bantuin. Oh, udah pernah bantuin. Bantuin siapa? Nenek? Pempek ya? Enggak sih. Oh, Ayah saya. bantuin apa? Ayah saya jualan itu Oh, apa? jualan rumah. Enggak, steak. Oh, stick. Oh, bagus. Berarti kalau stick ada kelihatan barangnya ya, kan berbeda strategi penjualannya kalau berjualan rumah. Oh, oke. Yang lainnya siapa tadi yang menjawab? Saya, Bu. Oh iya, apa itu Kamil? Coba ceritakan. Layangan, Bu. Oh, layangan. Bagus banget. Kamu layangannya bikin atau ini belanja? Beli. Oh, belanja berarti. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Semua hal bisa kalian tempuh. Yang penting kalian tahu menghargai uang. Mungkin nanti akan Ibu Ani jelaskan tentang nilai uang lebih dalam, lebih jauh lagi. Nanti bersama Ibu Ani. Besok berarti ya. Mungkin, ya kan? Nah, sama Ibu sampai sini dulu. Eh,
boleh Ibu minta cerita sedikit dari kalian. Ini kan materi sudah harus segera selesai, tinggal praktek-prakteknya ya. Tapi masih ada berapa nih? Masih ada 6 lagi yang belum Ibu jelaskan secara detail. Nah, seberapa jauh kalian pahami atau menurut kalian Ibu jelasinnya apa ya, cukup jelas atau tidak, mudah dipahami atau enggak, enak atau enggak, atau justru malah bikin bingung atau bagaimana? Coba Ibu minta ceritanya dari kalian. Ya, satu-satu. Loh, Aziz keluar ya? Iya. Ya, siapa dulu? Ilham dulu boleh. Ayo seling-seling. Ilham, Azani, ya. Belajar mandiri dengan menggali potensi yang ada Oke. dalam diri. Itu berarti Ilham bercerita tentang manfaatnya ya? Iya, Bu. Oke, ya, Bapak bagus. Oke, sekarang habis itu Azani. Cerita tentang apa, Bu? Kamu waktu pas mengikuti pelajaran Ibu loh. Menurut kamu seperti apa? Ngantukin, Bu. Bosenin, Bu. Boleh, ngomong kayak gitu. Senang. Hah? Senang. Senang. Senangnya kenapa? Bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Mudah berarti ya. Paham ya? Oke, baik. Nanti kita akan lihat di praktek besok. Kalau kalian prakteknya makin bagus, makin terasa, insya Allah. Berarti memang betul-betul paham. Baik. Sekarang Kamil. Ya, Bu. Apa? Gimana Kamil? Ya, enak, Bu, belajarnya. Enak? Nah, Alhamdulillah. Suka? Oke, besok kita praktek ya. ya. Ya, sekarang Kwina. Kalau aku ya gampang dipelajari dan cukup jelas Jelas ya. untuk dipelajari. Udah Oh, udah. dipelajari. Alhamdulillah, terima kasih semuanya atas feedbacknya. Dan kita akan mempertajam lagi keilmuan ini besok ya. Karena emang benar-benar Ibu pingin kalian keluar dari semua belenggu, makanya Ibu pengen kalian tuh tampil berani. Dan satu-satunya untuk mengasah tampil berani itu salah satunya adalah dengan berjualan. Ibu dulu pernah diajarin sama apa namanya coach ya, pelatih Ibu, itu bahkan kita melakukan game bangkrut. Game bangkrut itu kita tidak memiliki modal apapun, tapi kita wajib kembali ke base camp dengan uang. Gitu loh. Nah, bagaimana caranya? Disitulah kita tahu bahwa Allah sebetulnya sudah memberikan modal yang sangat besar, yaitu diri kita sendiri. Nah, dengan pemahaman itu, akhirnya kita akan keluar yang namanya kreatif, ya, kreatif thinking, kemudian inisiatif, kemudian kita mau nggak mau menganalisa apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah ada dalam diri kita, siapa yang mau kita sasar, siapa yang mau kita tawarin, produk apa yang kita pilih. Kita akan berpikir strategis karena kita betul-betul nggak ada modal, nggak dikasih uang sepeser pun. Tapi kita wajib pulang bawa uang hasil berjualan. Hasil penjualan di sini tidak terpatok kepada produk atau barang, tapi juga bisa jasa. Ya, jadi misalnya jasa itu kalau misalnya penyanyi ya dimulai dari level ngamen. Gitu loh. Oke ya. Cuman ngamen
juga ada kelasnya. Kalian pernah tahu nggak ada tukang ngamen yang suaranya nggak enak banget? Nah, Pernah siapa? ketemu? Pernah ketemu nggak? Pernah. Terus menurut kalian gimana kalau orang ngamen kayak gitu? Kalian seneng atau kalian sebel? Sebel. Sebel ya? Apa yang dia jual? Nggak ada kualitasnya. Ya, jadi Ya. seperti itu. Akhirnya kita akan tahu nilai di dalam diri kita. Kita mungkin besok Bu Ani membahas tentang nilai uang, tapi kita juga harus tahu nilai di dalam diri kita. Nah, nilai di dalam diri kita itu kuncinya jujur. Jadi jujur itu harus dilatih dari sekarang. Karena itu nanti akan terbawa sampai kapanpun. Kalau kita tahu ada Allah yang selalu melihat dan menghitung semua amal kita, maka kita akan takut untuk berbuat curang, berbuat tidak benar. Ya, Iya. seperti itu ya, itu cerita sedikit intermezzo saat dulu Ibu berlatih dengan coach Ibu, ya, berlatih entrepreneur, dan sekarang Ibu bagikan kepada kalian karena Ibu pernah membuat latihan ini dalam, jadi sekolah kita ini kan di bawah Yayasan Alfa Indonesia. Kalau dulu di yayasan itu selalu mengadakan acara namanya Alpha Bonding Camp. Nah, salah satu acara itu kebetulan Ibu yang merancang, itu untuk menggali entrepreneur, anak-anak seusia kalian, Ibu kenalkan dengan semacam game bangkrut tadi, tapi sudah digali dulu passionnya. Itu berkelompok dan alhamdulillah berhasil semuanya. Ada yang memang karena ada yang suaranya bagus, ada yang dia berhasil pinjam pengamen beneran gitarnya. Jadi dia pinjam gitar dari pengamen beneran yang ada di sekitar sana dan dia bermain gitar, berarti dia menjual jasa. Ada juga yang dia pinjam barang milik pedagang di pasar itu, kemudian dia jualkan, dia jajakan, dan dikembalikan lagi. Jadi ini besok praktek kita seperti itu. Ya, tapi barang yang kalian pinjam itu dari koperasi guru yang ada di sekolah kita. Gitu ya. Jadi ini istilahnya kayak mininya lah, mininya latihan itu. Mudah-mudahan dengan latihan-latihan kecil ini, kalau kita istiqomah, kita terus-menerus, kalian memiliki ketangguhan, kalian memiliki keberanian, kalian memiliki kemampuan menganalisa data yang kalian terima, yang itu juga bermanfaat untuk kebutuhan kalian berwirausaha, ya. Demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Terima kasih sudah membersamai. Mudah-mudahan manfaatnya bisa besar untuk kalian. Ibu selalu doakan kalian menjadi orang-orang yang sukses di dunia maupun di akhirat. Ya, kita sempurnakan dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.